Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin pemirsa KST Imovi dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan 1442 dengan sehat, dengan iman dan Islam masih lekat pada kita semua. Dan tentunya ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pantas untuk kita syukuri. Di saat yang sama banyak saudara-saudara kita yang saat ini sudah tidak berkesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, mari kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup dan kehidupan kita tentunya kita semua tidak pernah lepas dari yang namanya problematika hidup. Semua problematika hidup ini adalah sebuah ujian bagi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat mana di antara kita yang terbaik amalnya, mana di antara kita yang mencari solusi sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Banyak di antara kita barangkali yang punya problema keluarga. Ada di antara kita punya problem dengan pekerjaannya. Ada di antara kita yang bermasalah dengan ekonominya. Ada di antara kita yang punya masalah belum ketemu jodohnya. Ada di antara kita yang diuji dengan belum adanya titipan amanah anak-anak yang soleh dan solehah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua problematika itu sekali lagi adalah ujian bagi kita untuk melihat bagaimana kita mencari solusi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan isyarat kepada kita semua, telah memberikan solusi bagi kita semua manakala kita sedang dirudung oleh berbagai macam problematika. Bagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Nuh. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara." Shadaqallahul azim. Ada sebuah solusi yang barangkali perlu untuk kita ikhtiarkan, bahwasannya ketika Allah uji kita dengan berbagai macam persoalan, maka sejatinya tidak perlu kita mencari kambing hitam, mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi mari sama-sama kita bermuhasabah, mari sama-sama kita mengintrospeksi diri kita. Jadikan kita ini adalah pihak yang seharusnya bersalah. Olehnya itu akan lahir dari situ, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perilaku untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat terhadap dosa-dosa kita. Karena barangkali memang semua ujian-ujian tadi, semua persoalan-persoalan yang mendera kita tadi tidak lain dan tidak bukan, barangkali ini disebabkan oleh dosa-dosa kita yang begitu banyak. Dosa-dosa yang kadang-kadang ketika kita melakukan, mungkin kita tidak merasakan bahwa itu adalah sebuah perbuatan dosa. Maka langkah paling jitu yang bisa kita ikhtiarkan adalah merasa diri berdosa, kemudian bertaubat, dan pada gilirannya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tadi telah menyampaikan, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Maka mohon ampunlah kepada Tuhanmu.
innahu kana ghafar. Sesungguhnya Dia adalah Maha memberi ampun. Maka ketika ini kita lakukan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengisyaratkan, Allah telah menjamin, Allah telah menggaransi kepada kita bahwa selain kita diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mohon ampunannya, maka yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang deras dari langitnya kepada kita semua. Wa yumditkum bi amwal, dan Dia akan memberikan kita harta yang banyak. Ketika kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan mohon ampunan kepadanya, insya Allah Allah memberikan garansi kepada kita sebagaimana dijelaskan dalam surat Nuh ini, bahwa yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan yang deras yang pada gilirannya akan menghijaukan, membuat bumi-bumi kita bersemi kembali, tanaman-tanaman kita tumbuh kembali, hati-hati kita kembali tenang, hati-hati diri kita menjadi bahagia kembali. Kemudian tidak hanya itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun kita berada, Allah juga memberikan kepada kita wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan berikan kepada kita yaitu harta yang banyak, harta yang melimpah ruah. Tadi ketika kita punya persoalan dengan pekerjaan kita, mungkin kita kesulitan ekonomi, banyak-banyaklah istighfar. Karena selain diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hujan yang melambangkan karunia yang keberkahan yang melimpah kepada kita, yang turun dari langitnya Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan memberikan kepada kita harta yang banyak. Dan juga wabanin, anak-anak keturunan, anak-anak yang membahagiakan dan akan sedap dipandang mata, yang indah dipandang mata, yang tentunya mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tidak hanya sampai di situ, masih ada dua lagi yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika kita banyak beristighfar dan mohon ampunannya, yaitu wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah mengkaruniakan kepada kita kebun-kebun. Beberapa mufassirin memaknai kebun-kebun ini adalah mata pencaharian, ladang-ladang bisnis kita, ladang-ladang tempat kita berusaha. Yang ini akan diberikan bukan hanya satu, dua, akan diberikan beberapa kebun-kebun yang akan menjadi tempat pencaharian kita, yang akan memberikan modal bagi kita menghidupi kita, dan juga menjadi modal untuk kita beramal soleh dengan harta-harta kita. Dan tentunya Allah juga memberikan kepada kita wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengkaruniakan kepada kita sungai-sungai yang mengalir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menganalogikan sungai, menjelaskan tentang sungai, maka air yang mengalir di sebuah sungai ini adalah air yang berkualitas baik terus-menerus. Dibandingkan dengan air yang menggenang, maka kualitas air yang mengalir akan jauh lebih bagus. Demikian juga dengan penghidupan kita. Ketika Allah memberikan kepada kita rezeki, memberikan harta, memberikan income yang diibaratkan air yang mengalir, maka ibarat orang Jawa bilang rezeki yang lumintu, yang terus-menerus mengalir. Dan pada saatnya ketika kita menafkahkan di jalan Allah SWT, baik itu menafkahi keluarga kita, untuk membiayai pendidikan anak-anak kita, untuk menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala fisabilillah, untuk bersedekah, memberi makan orang-orang yang memerlukan, bersedekah menyantuni fakir miskin di sekitar kita, maka Allah akan mengalirkan lagi yang lainnya. Dan ini yang namanya rezeki yang lumintu, berkelanjutan. Ibarat sungai, itu air yang mengalir di sungai tersebut, yang berkualitas terus-menerus, yang terus ada, tiada habisnya. Maka sekali lagi jamaah yang berkata Allah SWT, ketika kita suatu saat diuji oleh Allah SWT, maka sadar diri dan pahamilah bahwa kita ini memang diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk banyak-banyak beristighfar. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, bulan yang mulia, bulan penuh ampunan. Mari kita perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sekali lagi kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kemaafan darinya, minta ampunan darinya, minta keredoannya, dan tentunya kita minta
dibebaskan dari siksaan api neraka. Insya Allah ketika ini kita amalkan, mudah-mudahan kita semua betul-betul menjadi hamba Allah yang beruntung, menjadi hamba Allah yang dikaruniakan tadi hujan yang lebat yang menghidupi kita, diberikannya kepada kita yaitu harta yang melimpah, diberikan juga kepada kita anak-anak keturunan yang sedap dipandang mata, yang menyenangkan hati, dan juga diberikan kepada kita kebun-kebun, diberikan kepada kita sungai yang mengalir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.